paman-paman mau kemana? Otan ikut dong. Lucu ya, perahunya saling bergandengan. Antara satu perahu dengan yang lain saling terikat. Ini sebenarnya perahu atau kereta api sih? Sampai di lokasi, paman-paman ini langsung menyebar. Wow, belum lama menurunkan umpan, paman di sana langsung dapat ikan. Strike! Sepertinya itu bukan ikan. Monster! Tidak! Nanti dulu. Sepertinya ini sobat otan si udang. Tepatnya udang galah. Kalian tahu kan ciri khas udang ini? Yap, si udang punya capit panjang yang berwarna biru. Cuman yang bisa-bisa aja, yang nggak bisa nonton aja lah ya. Loh, tapi kok udangnya kecil, Pak Ade? Ini betina nih. Ini bukannya kecil ya, tapi beginilah udang galah betina. Ia tidak memiliki capit besar seperti yang jantan. Tuh lihat, si induk udang ini sudah ada telur di perutnya. Makanya lepas lagi ke sungai, supaya ia bisa bertelur dan menetas jadi udang yang banyak. Paman di sana juga berhasil dapat. Alah, Mak, udangnya besar banget. Lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya tertangkap. Si hewan krustasea ini memang dapat tumbuh hingga sepanjang 1,5 meter loh. Wih, cukup banyak udang yang berhasil ditangkap oleh paman-paman ini. Di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat ini, udang galah memang sangat melimpah. Loh, kamu kenapa, Sob? Kok kamu tampak lesu sih? Ada apa nih? Tenang, Tan. Saudaraku ini bukan sedang lesu atau sakit kok. Tapi dia ini sedang berusaha mengganti bajunya saja kok. Hah? Baju? Otan gak salah dengar nih. Maksud aku, ia sedang berusaha mengganti kulitnya, alias molting. Proses ini memang membutuhkan waktu yang gak sebentar. Secara perlahan, saudaraku ini akan melepaskan kulit lamanya. Oh, jadi begitu toh. Ayo, semangat Sob. Kamu pasti bisa. Ya, sedikit lagi. Dan yeay, akhirnya lepas juga kulit lamamu, Sob. Selamat ya, Sob. Tapi, kok jadi banyak parasit sih? Otan tahu nih, ini pasti karena kamu terlalu lama mengganti kulitmu, Sob. Jadi, banyak parasit yang menempel untuk memakanmu secara perlahan. Ih, kasihan banget sih kamu, Sob. Oh iya teman, ngomong-ngomong soal kulit udang nih, ternyata kulitnya itu banyak manfaatnya loh. Kulit udang galah banyak mengandung sitosan yang sangat berguna bagi berbagai industri. Sitosan bermanfaat sebagai pengawet yang aman bagi manusia dalam industri makanan. Bukan cuma itu, sitosan juga bisa digunakan sebagai bahan obat kanker, tekanan darah tinggi, dan liver. Banyak banget ya manfaat kulit si bongkok satu ini. Iya, asik. Senang rasanya bisa lompat-lompat begini. Berasa lagi main trampolin nih. Jangan senang dulu, Sob. Loh, memangnya kenapa, Tan? Kamu iri ya? Gak bisa ikut lompat-lompat? Sini, gabung sama kita. Kamu tahu gak sih, kalian ini mau dipanen loh. Makanya air tempat tinggalmu disurutkan begini. Wah, benar juga nih Otan. Paman-paman itu menculik saudara-saudaraku. Apa salah kami? Katakan paman, katakan.
nggak bantu nih. Tapi kalian para udang galah memang hasil pembesaran paman-paman ini. Jadi Otan nggak bisa berbuat banyak deh. Teman, kalian tim makan udang atau makan ikan? Otan dengar udang jadi favorit bahan pangan masyarakat Indonesia ya? Mau makan di rumah atau di restoran, udang selalu jadi pilihan. Apalagi kandungan proteinnya tinggi, bagus untuk tubuh. Nah, olahan udang yang paling banyak penggemarnya salah satunya ebi fry ini, alias udang berbalut tepung roti. Mudah lagi, tinggal goreng. Tapi tetap aja, ada trik untuk menggoreng udang teman. Biar daging udang gak alot, harus goreng dengan api besar dan tidak boleh terlalu lama. Cukup 3 menit aja teman. Wih, langsung cocol dengan sambal. Sedap. Ebi fry tadi berbahan udang fanami teman. Jenis udang konsumsi yang paling banyak beredar di pasaran. Udang faname sudah dibudidayakan secara besar-besaran sejak tahun 1966 loh. Makanya gak heran, banyak juga pabrik yang mengolah udang faname. Salah satunya yang berada di Provinsi Lampung ini. Paman langsung taruh udangnya dalam bak berisi air es tuh. Ini salah satu cara untuk mematikan udang teman. Dengan pendinginan, warna udang dan cita rasanya juga akan tetap terjaga baik. Suhu udang juga harus dijaga di bawah 4 derajat Celcius, karena pada suhu dingin, bakteri tidak bisa berkembang. Sip, udang siap dikirim ke pabrik. Udang yang akan diolah menjadi ebi fry benar-benar segar teman. Kebersihannya pun terjaga. Udang dari tambak bakal mandi di mesin ini. Maksud Otan, udang dicuci dengan air es untuk membersihkan dari benda asing atau kotoran saat ditambak. Sortir kembali udang-udangnya. Jika ada yang rusak atau ukurannya tidak sesuai standar, harus dipisahkan. Wah, harus benar-benar jeli nih. Karena bagian kepala udang tidak bisa dikonsumsi, pisahkan dari badannya. Hati-hati, kepala udang kan tajam. Oke, cuci kembali udangnya hingga bersih. Bukan hanya bagian kepala, udang juga dibersihkan dari kulit dan kotorannya. Ada triknya nih, supaya udang gak melengkung saat dimasak nanti. Caranya, tekan tubuh udang hingga memanjang. Udah gak lagi penasaran kan? Tubuh udang yang melengkung kok bisa memanjang jadi ebi fry? Lanjut lagi. Sekarang balut udang dengan tepung. Lalu celupkan pada adonan tepung kental sebagai pengunci agar tepung tetap menempel pada udang. Baru deh, lumuri dengan tepung roti dan padatkan. Susun rapi pada rak pengemas agar tepung tidak saling menempel satu sama lain. Terakhir, ebi fry harus dibekukan agar semua adonannya menyatu. Suhunya minus 18 derajat Celcius loh. Dingin banget. Oh iya, udang itu termasuk bahan pangan yang mudah rusak kandungan gizinya jika dibiarkan di suhu ruang, meski hanya beberapa jam saja. Makanya, udang harus terus disimpan dalam keadaan beku teman. Ingat pesan Otan ya. Manfaat Sobat Otan ini gak cuma jadi bahan pangan loh. Otan juga baru tahu kalau ternyata kulit udang bisa diolah jadi alat kompres penurun demam. Otan pikir kulit kamu cuma jadi limbah aja sob. Kakak-kakak dari Universitas 11 Maret Surakarta inilah yang berhasil membuat kompres penurun demam dari bahan alami, yaitu dari kulit pisang dan kulit udang. Awalnya, buat dulu hidrogel yang dapat menyerap suhu panas pada tubuh. Bahannya dari kulit pisang teman. Asik, karena cuma kulit pisangnya yang dipakai, daging buahnya buat Otan ya kak. Haluskan kulit pisangnya, lalu saring deh. Endapan pati kulit pisang yang ada di air hasil saringan inilah yang bakal digunakan untuk bikin hidrogel teman. Karena masih mengandung air, pati kulit pisang ini harus di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama beberapa jam. Hasilnya akan berbentuk bubuk kering seperti ini.
Sekarang campurkan bubuk pati kulit pisang dengan PVE, sejenis polimer karet sintetis. Sambil dipanaskan selama 3 jam ya. Hasilnya berupa cairan bening berbentuk gel seperti ini. Nanti hidrogel ini akan dilapisi bahan yang kedap air dan udara, biar nggak gampang rusak dan kering. Untuk wadah hidrogelnya pakai kain jenis katun teman. Nah, biar bebas bakteri, meski dipakai berulang kali, kainnya harus direndam dengan cairan antibakteri. Bahannya ya dari kulit udang ini teman. Yap, ternyata kulit udang itu mengandung kitosan yang mampu menghambat tumbuhnya bakteri loh. Zat antibakteri di kain ini akan awet sampai 5 kali pencucian. Untuk cara pakainya mudah. Cukup masukkan hidrogel ke dalam kulkas selama 10 menit. Jika suhunya sudah cukup sejuk, kompresnya bisa langsung dipakai. Sobat Otan memang keren, berkontribusi menurunkan demam pada anak. Cakep! Bersama si Otak. Tuh, bunyi apa tuh? Teman-teman di rumah dengar nggak? Itu kan suara perut Otan yang keroncongan. Maklum teman, Otan belum makan siang. Wah, itu Kak Rere lagi makan apa? Kok menggiurkan banget sih? Ternyata hidangan yang Kak Rere santap itu adalah roasted duck Hong Kong style teman, alias bebek panggang ala Hong Kong. Sedap! Karena Otan baik hati, Otan kasih tahu cara bikin bebek panggang ala Hong Kong yang so yummy dan so crispy kulitnya. Yang kasih tahu Chef Chan Wah Deng. Beliau adalah eksekutif Chinese chef di The Trans Luxury Hotel Bandung. Chef Chan Wah didatangkan langsung dari Tiongkok loh teman. Pengalamannya nggak kaleng-kaleng, sudah bergelut di dunia Chinese culinary selama 30 tahun. Bebek yang digunakan tentu saja berjenis bebek packing. Pastikan bebek packingnya sudah dicuci bersih dan tidak ada bulu yang tertinggal. Langkah pertama adalah masukkan saus isian ke dalam bebek. Saus isian ini terbuat dari campuran kecap asin, saus wijen, saus hoisin, dan beberapa bahan lainnya. Saus isian inilah yang bikin bebek tidak bau amis teman. Lalu tusuk seperti ini supaya nggak ada saus yang keluar. Sekarang siram bebek dengan air panas untuk membersihkan sisa lemak dan kotoran yang menempel. Bebeknya lagi diolesi apa tuh? Jangan-jangan ini yang bikin kulit bebek menjadi kering dan crispy. Bagian tubuh bebek yang paling banyak mengandung lemak adalah kulitnya teman. Tetapi dengan racikan khusus, salah satunya tambahan cuka merah, bikin kulit bebek menjadi lebih crispy. Nah, biar kandungan air dalam bebek menghilang, gantung bebek seperti ini minimal 3 jam ya. Setelah 3 jam, panggang bebek dalam tungku yang disebut Apollo. Selama 40 menit di dalam oven bersuhu 180 derajat Celcius, saus bebek akan meresap ke dalam daging. Sementara olesan pada kulit bebek tadi bikin kulit menjadi semakin kering. Sedap! Bebek panggang ala Hong Kong sudah jadi. Akhirnya, roasted duck Hong Kong style siap untuk dinikmati. Kermak chef, keren maksimal. Udah kenyang, Otan mau lanjut ajak teman di rumah ke peternakan bebek packing. Bebek packing bukan bebek lokal Indonesia, melainkan dari Tiongkok. Bebek packing ini punya postur tubuh yang besar serta bulu berwarna putih dengan paruh dan kaki yang berwarna kuning. Peternakan modern ini pakai sistem kawin secara alami teman. Dalam satu kandang ini, komposisinya adalah 1 bebek jantan dan 4 bebek betina. Ayo, kalian tahu nggak yang mana bebek jantan dan betina? Nih, Otan kasih tahu. Bebek jantan punya ekor yang menjulang ke atas, sedangkan betina ekornya lebih landai. Teman, bebek termasuk hewan air, tapi di kandang ini kok tidak ada kolam ya? Ternyata, peternakan modern menggunakan sistem kandang kering. Selain tidak menimbulkan bau yang menyengat, kandang seperti ini juga jauh lebih sehat bagi si bebek teman.
Selain itu, bebek jadi lebih banyak menghabiskan waktu di kandang. Dengan begitu, si bebek akan cepat pertumbuhannya. Nah, untuk kebutuhan minum, di salah satu sudut kandang disediakan tempat minum khusus. Dengan sistem minum seperti ini, kandang akan tetap kering dan kebutuhan air pun terpenuhi. Seekor bebek dapat memproduksi telur antara 200 sampai 300 butir per tahunnya, dengan berat per telur sekitar 70 gram. Waktu yang tepat untuk mengumpulkan telur-telur ini adalah saat pagi hari, teman, karena bebek biasanya bertelur sebelum matahari terbit. Pengumpulan telur juga harus hati-hati. Selain takut pecah, posisi telur saat diambil juga tidak boleh berubah antara atas dan bawah. Teman, peternakan bebek harus berada di tempat yang tenang. Jika situasi sekelilingnya ramai, maka bebek akan merasa stres. Ketika stres, produksi telur akan menurun dan tidak produktif. Karena bebek akan merasa kalau tempat tersebut tidak aman untuk melindungi telur-telur mereka. Nah, teman, sekarang Otan kenalin sobat kece ini. Sama seperti keluarga bebek lain, entok juga hidup berkelompok. Bedanya, sobat Otan yang satu ini menganut prinsip alon-alon asal kelakon. Lihat saja tuh cara jalannya, slow man. Bedanya lagi, unggas yang satu ini kalau jalan gak berisik. Gak ada tuh suara kwek-kwek, kwek-kwek, kayak itik. Tapi, kalian tahu gak guys? Kevin Marcus gak mungkin juara tanpa hal ini. Yap, kok! Alias sate kok. Bulu entok dipilih sebagai bahan pembuat kok karena teksturnya halus dan batangnya kuat. Bulu ayam sebenarnya juga bisa sih, tapi bulu entok kualitasnya jauh di atas bulu ayam. Sementara kalau angsa, meski halus bulunya, tapi batangnya rapuh. Nah, bulu entok ini pertama-tama dicuci dulu. Terus dijemur. Lalu dipotong-potong deh bagian atasnya biar rapi. Sebab yang digunakan ialah bulu bagian bawahnya saja, teman. Bulu-bulunya kita masukkan ke dalam lubang-lubang dudukan ini ya. Terakhir kita tes deh. Wih, kakak ini canggih ya, mentes sate koknya. Bisa banyak sekaligus begitu.